Kristus, ya. Jadi untuk melengkapi diri kita bahwa kita adalah penuai akhir zaman. Firman Tuhan bilang bahwa tuai yang sudah banyak, tetapi pekerjaannya, nah pekerjaannya itu penuai, orang-orang menuai itu sedikit. Nah, diharapkan dari sekolah Kiks inilah muncul penuai-penuai yang memang benar-benar berkarakter Kristus, sehingga menghasilkan tuayan-tuayan juga yang berkarakter Kristus, yaitu anak didik kita. Nah, mari kita lanjut. Jadi ada beberapa ciri penuai berkarakter Kristus. Yang pertama ini adalah menjawab kritik dengan karya. Nah, ini adalah sebuah pola pendekatan yang saya pikir sangat baik untuk tetap membuat seseorang itu bisa tetap dapat mencapai hasil yang terbaik di dalam bidang pekerjaannya. Jadi hal pertama adalah menjawab kritik dengan karya. Empat siapa aja, Bu? Karena nakal-nakal. Oke, ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 3, ini tentang Rasul Paulus. Di situ dikatakan, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Recording in progress. Oke, mohon maaf. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini adalah semacam pembelaan Paulus dari orang-orang yang selama ini mengkritik dia dan pelayanannya. Nah, tapi kita bisa pelajari di sini bagaimana cara Paulus meresponi setiap kritikan-kritikan yang disampaikan oleh orang-orang yang bisa kita katakan tidak senang dengan pelayanan yang dilakukan. Nah, ini juga menjadi sebuah reminder bagi kita bahwa sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, tetap ada orang-orang yang pada akhirnya suka nggak suka akan mengkritik kita karena apa yang kita lakukan. Jadi yang nggak baik aja dikritik, yang sudah baik saja dikritik, ya apalagi yang tidak baik. Nah, ini pun dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kita lihat dari ayat ini, bagaimana cara Paulus meresponi setiap kritikan-kritikan yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Ya, nah di sini yang Paulus lakukan adalah dia menjawab kritikan itu dengan cara hasil atau karya yang nyata. Nah, itu dibuktikan oleh apa? Ya, bahwa dibuktikan bahwa memang bagi orang lain itu mungkin Paulus itu bukan siapa-siapa. Dia itu lebih dikenal sebagai pembunuh orang atau pengikut Kristus pada saat itu. Ya, orang lain masih mengkait-kaitkan Paulus itu dengan masa lalunya. Tetapi yang sekarang Paulus ini sudah berbeda sama sekali. Nah, kadang-kala orang lain itu tidak tahu perubahan-perubahan yang dialami seseorang sampai mereka melihat sendiri hasil nyatanya nanti seperti apa. Nah, Paulus juga menunjukkan bahwa bagi pengikutnya, Paulus adalah rasul. Dan buah dari kerasulan Paulus itu menghasilkan pengikut-pengikut yang loyal, pengikut-pengikut yang berdedikasi, pengikut-pengikut yang memiliki kualitas-kualitas unggul juga di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Nah, di ayat ketiga juga, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi Paulus tidak meresponi kritikan mereka dengan balik mengkritik mereka dengan mungkin hal perkataannya yang juga yang kurang lebih sama, tetapi dia memberikan bukti nyata dari hasil kritikan mereka. Ini loh hasilnya. Aku bisa menghasilkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Aku bisa menghasilkan pengikut-pengikut dan pengikut-pengikutku pun bisa menghasilkan pengikut baru. Ya, mereka menjadi berlipat ganda. Nah, Paulus menjawab kritikan mereka dengan karya nyata. Nah, jadi yang pasti kita, ya saya dan rekan-rekan kita semua adalah pelayan Tuhan ya. Di tempat ini pun kita semua pelayan Tuhan, ya. Jadi pelayan Tuhan itu memang harus siap untuk dikritik. Yang setuju katakan jempol aja ya, jempol virtual boleh. Ya, kita harus siap dikritik. Sebaik apapun kita kerja, tetap harus pasti ada yang kritik kita. Nggak bisa enggak. Ya, nah kita lihat di sini, ya, kita siap dikritik dari berbagai sudut, dari berbagai sisi manapun. Ya itulah kita, ya sebagai pelayan Tuhan. Oke, ya jadi sebagai pelayan Tuhan memang satu hal kita harus siap dikritik.
Kalau kita nggak siap dikritik, kita nggak bisa katakan diri kita ada pelayan Tuhan. Karena Yesus sendiri pun nanti banyak mengalami kritikan di dalam pelayanannya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, yang penting dari semua itu adalah bagaimana respon kita terhadap kritikan-kritikan yang disampaikan itu. Ya, orang bilang ada kritik yang membangun, tetapi ada juga kritik yang menghancurkan. Apapun bentuk kritikan itu, yang pasti respon kita lah yang akan mempengaruhi terhadap hasil akhirnya. Ya, mau kritik membangun kek atau kritik menghancurkan, apapun jenisnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap kritikan itu sendiri. Nah, mari kita lihat. Ada beberapa respon. Yang pasti respon ya emosional. Nah, ini kalau orang nggak siap dikritik, dia akan emosi. Ya, dia nggak berpikir panjang, dia langsung mencak-mencak. Oh, kamu gini-gini, apa kamu bilang begini? Ya, atau tersinggung. Ya, waduh, nggak bisa dikritik kan? Atau bahkan terluka. Nah, ini yang paling parah, terluka, akhirnya memendam, ya, memunculkan problema-problema baru dalam diri, ya, kepahitan, kebencian dan sebagainya. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang yang nggak bisa menerima kritik akhirnya bunuh diri, ya, yaitu ada yang tahu Ahitofel, ya, ketika Absalom mencoba untuk mengkudeta Daud ayahnya, maka Ahitofel ini hadir sebagai penasehat Absalom. Nah, tetapi ketika itu Daud juga memasukkan penyusup lain, ya, penasehat dia itu Husai. Nah, di dalam 1 Samuel berapa itu ya, saya lupa. Nah, ketika Absalom meminta pertimbangan bagaimana ini kita harus begini, apakah kita harus menyerang Daud atau bagaimana. Nah, Ahitofel memberikan nasihat, Husai pun memberikan nasihat. Ternyata yang diterima oleh Absalom itu adalah nasihatnya Husai. Husai ini adalah penasihat Daud, dia menjadi penyusup di kelompoknya Absalom. Nah, Ahitofel nggak bisa menerima nasihat itu, dia nggak bisa ditolak. Akhirnya apa? Dia menjadi sakit hati, dan akhirnya dia pulang ke rumah, dia urus urusannya rumah dulu, dia selesaikan semuanya. Akhirnya yang terjadi dia gantung diri, dia bunuh diri. Nah, ini contoh bahwa kalau respon yang negatif terhadap kritik itu nggak bisa ditanggapi dengan baik, maka yang terjadi adalah yang terparah itu tadi, ya, bisa membuat luka yang mendalam, bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, ini adalah respon-respon negatif dari tanggapan terhadap kritik. Nah, tapi juga kita lihat yang positif. Nah, bagaimana? Nah, inilah saya pikir sikap yang kita harus belajar. Ya, ketika kita dikritik, kita belajar mendengarkan. Kita dengarkan, ya. Tentu mendengarkan itu jauh lebih baik daripada kita belum tahu tapi kita sudah berusaha untuk membenarkan dan sebagainya. Nah, belajarlah mendengarkan, ya, siapapun kita belajar mendengarkan. Walaupun mungkin kritik itu ya memang nggak enak sih, ya, tapi nggak apa-apa, kita dengarkan. Kemudian dari situ kita mengevaluasi diri. Oh iya ya, oh ternyata saya harus begini. Ya, saya pikir saya banyak belajar dari kritik-kritik juga, ya. Jadi setiap kita pun pasti sedikit banyaknya belajar dari semua kritik-kritik yang kita pernah alami, dan itu membuat kita mengevaluasi diri. Nah, dari hasil evaluasi diri itulah akhirnya kita bisa menjawabnya dengan karya yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah yang diharapkan ketika kita mendapatkan kritik, kita berusaha untuk menjawab dengan karya, ya, bukan dengan bentuk-bentuk negatif seperti tadi, ya, tapi dengan sebuah karya yang itu bisa menjawab sebagaimana Paulus tadi, ya. Nah, rekan-rekan tahu nggak ini? Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang nggak, ya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, ini adalah seorang jenderal, ya, pada zaman di Amerika Serikat pada saat itu, yang dia membangun terusan Panama. Ya, kita tahu sekarang terusan ini sangat-sangat bermanfaat, ya, bagi jalur-jalur perdagangan, ya, dan sebagainya, ya. Nah, tapi sebelum dia melakukan ini, banyak sekali kritikan yang diterima. Apalagi pada saat itu untuk mengerjakan terusan ini, untuk membuka terusan ini, itu diperlukan tenaga kerja kurang lebih 30.000 orang. Mereka harus bekerja dengan begitu kerasnya untuk membuka jalur ini.
Nah, dia dikritik habis-habisan. Salah satu kritik yang paling pedas adalah bagaimana dengan nasib orang-orang yang bekerja siang dan malam itu, 30.000 orang, memikirkan bagaimana mereka makannya, bagaimana kebutuhan hidup mereka, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah-tengah beban kerja yang begitu berat pada saat itu. Nah, tetapi pada akhirnya dia menjawab kritikan-kritikan itu semua dengan hasil nyata, dan terusan ini sampai sekarang itu bisa digunakan untuk kepentingan banyak orang, banyak pihak, ya bahkan banyak bangsa yang menggunakan terusan Panama ini sebagai jalur-jalur perdagangan, bisnis dan sebagainya. Nah, ini contoh dari seorang jenderal, ya, bagaimana dia menjawab kritikan itu dengan karya nyata. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita menghadapi kritikan. Yang kedua, tidak menuntut pemenuhan hak. Ya, kalau tadi pertama menjawab dengan karya nyata, yang kedua tidak menuntut pemenuhan hak. Nah, kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 9 ayat 15. Apa kata Paulus? Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada nggak dilanjutkan. Ya, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Nah, Paulus pun menyadari bahwa karena begitu giatnya dia demi pekerjaan Allah dalam dirinya, sampai hak-hak pribadinya pun ia harus korbankan. Memang ini nggak mudah. Kalau Paulus mau menuntut haknya itu banyak. Apa saja haknya? Mari kita lihat, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat sebelum-sebelumnya, kita akan lihat ada hak-hak apa saja yang harusnya Paulus bisa tuntut. Ayat 4, dia punya hak untuk makan dan minum. Bahkan untuk pelayanan ini pun dia banyak kali berpuasa untuk pelayanan ini, ya, supaya pelayanan ini benar-benar menghasilkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, dia punya hak untuk makan dan minum, dia bisa nuntut itu. Yang ayat kelima, dia juga punya hak untuk menikah. Ya, ada banyak versi yang menyatakan bahwa Paulus itu pernah menikah namun kemudian memutuskan untuk tidak menikah, atau ada versi menyatakan bahwa Paulus itu tidak pernah menikah sama sekali. Apapun itu, intinya dia punya hak juga untuk menikah dan memiliki keluarga. Ya, tapi dia tidak menuntut hal itu. Ayat 6, dia punya hak juga untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Hak untuk tidak mencari nafkah selain melayani. Ayat 7-14, dia juga punya hak untuk mendapatkan biaya atau menuai atau mendapat bagian dari mesbah atau upah. Ya, nah tetapi sekali lagi bagi Paulus ini semua bukanlah menjadi sebuah hal yang harus dikejar, bukan sebuah hal yang harus begitu dengan semangatnya untuk dikejarnya, untuk diperoleh. Dia mengabaikan ini semua demi pelayanannya kepada Kristus dan kepada orang-orang lain yang perlu diselamatkan. Nah, dalam Filipi 2 juga ayat 5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi dari hal ini kita belajar bahwa sebagai penuai yang berkarakter Kristus, kita tidak semata-mata menuntut untuk pemenuhan hak kita sendiri. Walaupun kita berhak, tetapi hal itu bukanlah yang menjadi dorongan utama kita di dalam kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan saat ini. Ya, jadi karakter seperti Kristus itu membuat kita tidak menuntut hak pribadi, ya, tetapi berlomba-lomba untuk memenuhi hak orang-orang lain. Diakui atau tidak, kalau hati seseorang itu sudah begitu bersemangatnya untuk melayani jiwa-jiwa, dia udah nggak pikir lagi, aku mau makan apa besok, aku mau tinggal di mana besok, aku mau bagaimana besok. Dia udah nggak mikir. Dia mikirkan itu bagaimana orang lain itu bisa hidup dengan baik, bagaimana jiwa orang itu bisa tertolong, bagaimana keadaan orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi dia mengesampingkan hak-hak pribadinya demi memenuhi hak orang lain. Ini nggak mudah, tapi inilah yang diharapkan sebagai penuai-penuai yang berkarakter Kristus. Ya, ada saatnya hak-hak yang memang menjadi milik kita itu kita dapatkan, tetapi itu bukanlah hal utama yang harus kita kejar. Ya, nah ini juga. Jadi tidak menuntut pemenuhan hak itu adalah bentuk penyangkalan diri.
Ya, oke. Kita juga tahu bagaimana kisah Mother Teresa, ya, dia sudah mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi dia memilih untuk melayani orang-orang yang eh, mengalami kesakitan, baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan dia mengabdikan dirinya selama berpuluh-puluh tahun di sebuah kota yang termiskin yang ada di daerah di negara India pada saat itu, ya, di Calcutta dan sebagainya. Ya, dia mengabdikan diri, dia nggak mementingkan haknya. Bisa saja kan, oh harusnya saya ini bukan seperti ini, harusnya saya nggak menjadi seperti ini, harusnya saya ini ada di sini, ya, tetapi dia tidak memikirkan itu. Yang dia bisa melayani orang-orang yang ada di sana dan memulihkan hidup mereka, ya, apa yang saya bisa lakukan akan saya lakukan semaksimal mungkin demi melihat terjadinya perubahan di tempat di mana dia melayani pada saat itu. Nah, yang ketiga, ya, saya cepat-cepat saja karena saya usahakan masih ada satu materi yang saya bagikan dari hasil mengikuti semi webinar dari SCSI, dan saya pikir ini bermanfaat juga untuk kita. Dan yang ketiga, bahwa penuaian berkarakter Kristus itu tidak mencari keuntungan dari Injil. Atau dengan kata lain, tidak mencari keuntungan dari pelayanan yang dilakukannya saat ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan. Ingat, mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi digaris bawahi kata mencari keuntungan dari firman Allah. Ya, tidak bisa dipungkiri. Sekarang juga banyak, ya, kita nggak mau menghakimi, tetapi kenyataannya begitu. Banyak orang-orang yang memanfaatkan pelayanan itu sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Ya, nah, kata yang dipakai untuk mencari keuntungan itu adalah dalam bahasa dagangkan, menjajakan, menawarkan dagangan berkeliling. Nah, saya bisa berikan salah satu contoh. Beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu sampai tahun ini, itu di daerah Jakarta, itu pernah ada sebuah praktek healing yang menjual, memperdagangkan, ini bahasanya memperdagangkan karunia kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Ada tarifnya loh, percaya atau tidak, ada, pernah ada itu, di mana Tuhan memberikan kepada seorang karunia untuk menyembuhkan, lalu itu diperdagangkan, dibuka tempat praktek, ya, dan orang yang datang banyak, dia pasang tarif, oh kalau kamu sakitnya ini harganya sekian, kalau stroke harganya sekian, kalau untuk diabetes harganya sekian. Wow, saya pikir, wih, luar biasa ya. Nah, itu yang disebut dengan mencari keuntungan dari Injil. Nah, ini ya, ada lain bentuk-bentuk yang lain, ya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, mari kita lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bebasnya, ya, dikatakan bahwa kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Ya, tujuan kami adalah murni, sebab kami ditugaskan oleh Allah, dan Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi Paulus tidak mengambil keuntungan dari berita Injil yang disampaikan. Malah dia justru lebih banyak berkorban untuk pelayanannya. Betul? Makanya dia punya usaha kan, tent maker, ya kan, membuat tenda. Itu untuk mensupport. Dia tidak pernah mengharapkan dari hasil pelayanan orang lain memberikan donasi, memberikan bantuan ini dan itu. Dia nggak meminta fasilitas macam-macam, tetapi justru dia berkorban untuk pelayanan ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi dia tidak memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan. Nah, kita lihat ada contohnya. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu nih. Ada beberapa juga, ya, ada pendeta juga yang lain. Nah, tapi salah satu nih, bayangkan nih, penginjil di Amerika Serikat minta jemaat belikan, minta jemaat. Ini beritanya 31 Mei 2018. Minta jemaat belikan pesawat pribadi keempat. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 3 foto. Mungkin yang di atas itu foto yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, evangelis Jesse Duplantis. Ini terang-terangan, ya, meminta kepada jemaat memberikan pesawat pribadi. Wow, enak banget gitu kan. Ya, apalagi dia merasa, ya aku kan sudah buat kalian gemuk, ya kan kamu domba-domba, aku sudah pelihara kalian, aku sudah kasih makan kalian, sekarang saatnya kalian kasih makan aku dong. Makanya dia nuntut seperti itu. Nah, nih contoh pesawatnya seperti ini.
Memang sih alasannya dikatakan bukan untuk penggunaan pribadi, namun penginjilan. Dalam tanda petik yo, penginjilan. Ya, banyak Bapak Ibu, banyak saya suka pendeta-pendeta yang mega church itu saya lihat mereka rata-rata hampir semua punya pesawat pribadi, jet pribadi. Ya syukur kalau memang digunakan untuk pelayanan, tapi kalau digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, waduh, sangat disayangkan ya. Mereka nggak ubahnya selebriti-selebriti loh. Dia punya koleksi mobil mewah juga. Ada salah satu pastor di Nigeria yang saya tahu itu ya, dia wah itu punya koleksi mobil Rolls Royce yang terbaru, wah macam-macam di garasi. Saya pikir ini luar biasa ini. Ya kita nggak menghakimi, tetapi ya jangan sampai ya kita pun terjebak akhirnya kita mengambil kesempatan keuntungan dari hal-hal yang sifatnya pelayanan kepada Kristus dan kepada orang lain seperti ini. Ya. Nah, yang keempat apa lagi yang kita harus pahami bahwa seorang penuai yang berkarakter Kristus itu memiliki endurance yang teruji. Ya, endurance, ketahanan diri ya yang teruji. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Ya, ini banyak ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam. Hari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Belum cukup ini. Masih banyak sebenarnya. Ya. Tapi ini semualah yang dialami Paulus ya sebagai konsekuensi dari pelayanannya kepada Tuhan dan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Justru dia lebih banyak mengalami nasib yang tidak menyenangkan, kalau tidak bisa dibilang nasib buruk ya, tapi nasib yang tidak menyenangkan selama dalam pelayanannya. Nah, saya pikir kita belum sampai seperti ini kan? Ya, kita belum sampai seperti ini mungkin. Ya, itu pun Paulus pun mengakui dia belum seperti Yesus ya. Nah, kita juga mungkin belum seperti ini, belum pernah karang dengan kapal kan, belum pernah ya, terkatung-katung di tengah laut ketika kapal mereka hancur ya. Nah, ini yang dialami Paulus. Kita lihat di sini Paulus memiliki sebuah endurance, tahan uji yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerilah dan bekerja berat. Kelap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kelap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Wow, saya pikir kalau saya bayangkan saya ada Paulus, kayaknya saya nggak sanggup deh. Akhirnya mundur aja deh, kalau gini aku kembali aja deh kepada pekerjaan yang dulu mungkin lebih nyaman. Seperti ini, sudah ambil komitmen untuk melayani kok malah seperti ini, malah lebih banyak menderitanya daripada yang enaknya ya, seperti itu kan. Nah, kalau kita nggak punya endurance yang baik, mungkin kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Ya nggak tahan dengan kritik, mundur. Ya nggak tahan dengan ujian, mundur. Saya pikir kapan nyampainya ke tujuan yang Tuhan sudah tentukan untuk kita sampai, kalau kita belum apa-apa sudah menyerah di tengah jalan. Iya, ya. Nah, mari kita lihat. Jadi endurance itu sangat ditentukan oleh karakter. Ya, karakter seseorang itu sangat menentukan apakah dia memiliki endurance, ketahanan diri yang baik atau tidak. Oke. Nah, kalau mungkin rekan-rekan pernah baca buku ini, jadi ini dibahas bagaimana tentang adversity question. Ya, kita tahu kan ada emotional question, ada apalagi spiritual question, ya kan, ada intelligence question, tapi ini ada adversity question. Yang baru itu ada apa? Artificial intelligence ya. Tapi ini berbicara tentang adversity question. Ini bagaimana seseorang ketika dia mengalami tantangan, persoalan, pergumulan yang berat dalam hidupnya, bagaimana dia bisa mengubah hambatan tersebut menjadi peluang. Ya, saya rekomendasikan kalau rekan-rekan bisa dapatkan buku ini, bagus sekali ya untuk dibaca. Ini isinya bagaimana ketika tantangan yang tak diharapkan itu memanfaatkannya untuk mengubahnya menjadi sebuah kesempatan atau peluang yang baik bagi kita. Ya, nah di dalam bukunya disebutkan ada 3 kriteria orang, ya,
Ada yang mungkin pernah teman-teman tahu. Ada yang tipe quitters, ada yang tipe campers, ada yang tipe climbers. Silakan direnung-renungkan. Kira-kira dari tiga ini saya yang mana? Nggak apa-apa, nggak harus di-share. Cukup dalam hati saja. Ya, quitters itu maksudnya ketika dia melihat gunung persoalan di depannya, udah deh, nggak mau mencoba sedikit pun, ya udah, mundur, kita nggak jadi hiking, nggak jadi naik deh, kita nggak, ini tinggi banget, ini di luar prediksi, ini di luar kemampuan, udah deh, kita nggak bisa. Quitters, jadi dia nggak mau mencoba sedikit pun, hanya baru lihat sedikit persoalan dia sudah memutuskan untuk mundur. Nah, tetapi juga ada campers, ya, ada orang yang sudah berhasil mendaki satu tembok persoalan, namun akhirnya dia memilih untuk berkemah. Nah, masalahnya dia berkemah itu belum tentu dia memutuskan juga untuk naik ke ketinggian selanjutnya. Dia berpikir, aduh, sejauh ini aja kita sudah luar biasa kok. Nggak usah lagi deh naik sampai ke puncaknya. Cukup sampai di sini aja. Kita buat tenda kita di sini. Artinya sudahlah, ini jadi comfort zone aja. Udah, ini jadi zona nyaman kita aja. Nggak usah naik ke atas, udah susah. Kita naik apa aja udah awalnya udah susah, ngapain lagi naik ke atas? Cukup merasa puas dengan apa yang diperolehnya, dengan apa yang dicapainya, dan nggak mau memutuskan untuk naik lebih tinggi lagi. Tapi yang ketiga adalah tipe climbers, di mana orang ini selalu berusaha untuk menaklukkan setiap ketinggian-ketinggian tembok ataupun gunung persoalan yang dihadapinya. Ya, dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa sudah mencapai puncak kalau dia belum mencapai titik tertinggi dari sebuah pendakian. Orang ini akan terus berupaya mencari cara, mencari jalan bagaimana sampai akhirnya dia bisa sampai ke puncak gunung yang ingin ditaklukkannya. Makanya orang kalau kita lihat ya, diskografi atau di dokumenter-dokumenter gitu ya, wah kalau orang tuh udah di puncak gunung, wow, bahagianya minta ampun. Ya, mereka pasang bendera menunjukkan bahwa menulis nama mereka, mengcarving apa carving apa menatakan nama mereka di situ ya, bahwa si A, si B sudah pernah menaklukkan gunung ini. Kayaknya ada rasa puas. Ya, itulah tipe orang climbers. Dia nggak cukup puas hanya sampai di bukit yang pertama, tapi dia ingin sampai ke bukit yang paling tinggi. Dia ingin menaklukkan itu. Nah, di manakah kita di posisi ini? Di antara tiga tipe ini, di manakah kita? Apakah kita menjadi quitters atau campers atau climbers? Ya, harapannya setiap orang yang memiliki karakter yang baik, endurance-nya juga akan baik, dan dia akan selalu mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi daripada apa yang sudah pernah dicapainya. Oleh karena itu, berharap kita semua ada di tipe climbers, ya. Jadi terus mendaki sampai ke puncak tertinggi yang memang Tuhan inginkan kita ada di sana. Oke. Nah, selanjutnya, yang kelima, apalagi yang perlu dimiliki oleh penuai yang berkarakter Kristus? Yang kelima, memiliki keseimbangan antara mendapatkan karunia dan membangun karakter. Nah, perlu adanya keseimbangan antara karunia dalam pelayanan dan juga membangun karakter di dalam pelayanan. Karena kalau tidak seimbang atau berat sebelah, nanti ini yang menyebabkan adanya cacat dalam pelayanan. Ya, adanya cacat dalam pelayanan. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, di situ dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi Paulus pun menyadari bahwa dia harus terus melatih tubuhnya, artinya exercise, ya segala sesuatunya, apanya ya, entah cara dia berbicara, entah cara dia berpikir, entah cara dia melihat sesuatu, entah cara dia mendengarkan, entahkah mendengarkannya sudah baik atau masih belum baik. Ya semua itu terus dilatih. Entahkah tangannya sudah bisa mengerjakan hal-hal yang baik atau semuanya dilatih, ya. Dan sampai akhirnya dia bisa menguasai seluruhnya dengan baik. Ya, supaya tujuannya ketika dia memberitakan Injil agar jangan sampai dia ditolak. Oleh karena orang melihat ada sebuah cacat yang masih terdapat di dalam tubuhnya, artinya cacat karakter dalam hal ini, ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara mendapatkan karunia dan membangun karakter. Ya, jadi di sini diberikan gambaran bahwa karunia sebagai batu yang sebelah kiri, karakter batu yang sebelah kanan ini seperti sebuah timbangan ya, berdiri di atas sebuah batu yang lain.
Nah, itu harus seimbang. Berat antara karunia dan karakter itu harus sama supaya keseimbangan itu bisa terjaga dengan baik. Ya, ada orang yang terlalu mengagung-agungkan karunianya, tetapi tidak mengurusi karakternya. Nah, ini juga salah. Ya, terlalu oh iya, saya punya karunia, katakanlah karunia berbicara, karunia mengajarnya, dia kembangkan terus karunianya supaya dengan demikian dia bisa menjadi seorang yang kompeten di suatu bidang. Tetapi dia tidak memperhatikan pertumbuhan karakternya. Ya, karakternya tidak dibangun terus-menerus. Nah, ini juga bisa menimbulkan sebuah cacat nantinya. Itu yang Paulus khawatirkan. Jangan sampai dia hanya fokus kepada karunianya sebagai rasul, tetapi dia merupakan pertumbuhan karakternya. Itu harus terus-menerus dibangun dari waktu-waktu supaya terjadi keseimbangan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Jadi bahwa kita memiliki karunia itu baik ya, karena dengan karunia itu membuat kita dikenal dunia atau dikenal banyak orang. Tetapi karakter itu yang membuat kita dikenal di surga. Amin. Ya, jauh lebih penting mana? Karunia atau karakter? Oke lah, di bumi kita mungkin punya karunia banyak ya, itu bagus. Tetapi yang karakter juga pada akhirnya akan membuat kita dikenal di surga. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Matius 7, 22-23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, mungkin saja banyak orang yang fokus pelayanannya memang pada karunianya. Makanya ada orang yang karunia kesembuhan, dia buatlah healing movement, ya, atau healing crusade, apalah ya, healing ministry. Itu boleh saja berdasarkan karunia yang Tuhan berikan. Ya, ada orang yang memang karunia sebagai a worshiper, ya, dia membuatlah worship night, apapun yang berdasarkan karunia itu tidak salah. Ya, tetapi juga penting untuk diperhatikan bagaimana pertumbuhan karakter seseorang juga ikut menentukan apakah itu akan membuat dia bisa lebih tahan lama dalam pelayanan. Karena saya banyak melihat banyak orang artinya lebih mengedepankan karunianya daripada karakter. Akhirnya apa? Ya tenggelam juga, nggak kedengaran lagi seperti itu. Tapi kalau dia bisa membangun karakternya dengan baik seimbang dengan karunia, walaupun orangnya sudah tiada, tetapi dia tetap akan dikenang sebagai orang yang memiliki karakter yang baik dalam pelayanan. Ya, nah ada yang menyatakan seperti ini bahwa karunia membuat kita naik ke puncak. Oke, karena karunianya kita bisa mencapai anak tangga yang tertinggi. Tetapi yang membuat kita tetap berada di puncak itu adalah karakter. Semakin baik karakter kita, semakin akan membuat kita tetap bertahan lama di karakter kita tidak dipertahankan atau karakter kita tidak ditumbuhkan dari waktu ke waktu, maka cepat atau lambat itu juga akan membuat kita kembali ke dasar di mana awal kita memulai segala sesuatunya. Wah, kalau udah gitu sulit banget. Ya, sulit banget. Ya, makanya kalau udah ya ini pelajaran juga buat kita semua, kalau kita udah baik dan pelayanan sudah naik, ya sudah Tuhan promosikan. Harus jaga memang, karena kalau nggak terjadinya nanti jatuhnya tuh jauh lebih sakit ya, dan naik kembali itu jauh lebih lama, memakan waktu yang lebih lama daripada saat pertama kali kita membangun segala sesuatunya itu. Nah, karena itu ada sebuah statement dari Barbara Kellerman, seorang penulis buku yang terkenal juga. Dia menyatakan bahwa kejatuhan hampir semua pemimpin, termasuk pemimpin gereja, terutama lebih disebabkan oleh cacat karakter daripada kurangnya kompetensi dalam kepemimpinan. Jadi ini menjadi sebuah reminder bagi kita juga ya, kita dalam bidang pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini sebagai tenaga pengajar, sebagai guru ya, sebagai pelayan di tempat masing-masing, di komunitas masing-masing. Ya, kita mengembangkan karunia itu baik, tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana kita tetap menjaga agar karakter kita ini terus bisa dibangun dari waktu supaya karakter kita ini tidak kedapatan cacat dan akhirnya ya membuat posisi kita pun akan terpuruk ya, apalagi kalau kita dalam bidang kepemimpinan memang ya tantangan seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa tetap menjaga karakternya supaya tidak cacat. Itu yang saya pikir
sulit ya, karena kita sekarang lihat kan banyak sekali ya, ya kebetulan saya juga suka mengikuti perkembangan gereja-gereja yang terkenal. Jadi banyak sekali memang, aduh, wah kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Wah, hamba Tuhan yang seperti itu aja bisa jatuh, apalagi kita yang belum apa-apain. Tapi saya pikir adanya contoh dari kasus-kasus seperti itu membuat kita semakin mewaspadai bahwa semua orang itu berpotensi pasti akan bisa jatuh. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, pasti bisa jatuh ya. Oleh karena itu memang kita diingatkan untuk bisa menjaga karakter kita ya, supaya dalam segala hal yang kita kerjakan ya, terutama dalam bidang-bidang kepemimpinan, itu bisa menjaga agar kita tetap berada di puncak yang memang Tuhan inginkan kita ada di sana. Nah, inilah yang kira-kira saya bisa sharingkan pagi hari ini untuk materi yang pertama. Masih ada materi yang kedua, ini yang saya dapat kemarin ketika saya mengikuti seminar webinar dari ACSI, ya, International Education Webinar ya, yang diadakan pada tanggal 6 Mei lalu. Dan saya ingin share aja pada rekan-rekan, karena saya juga sebenarnya sangat diberkati oleh pembicara-pembicara yang saya pikir mereka sudah sangat profesional di bidang pendidikan, ditambah lagi mereka memang orangnya sangat komitmen dalam pelayanan pendidikan Kristen. Jadi saya pikir, wow, ini sangat luar biasa, dan ada satu yang materi yang saya pikir kita bisa share bersama-sama pagi hari ini. Oleh karena itu saya lanjut saja ya, supaya kita juga bisa selesainya nanti tidak terlalu lama. Oke, saya tutup dulu yang ini, saya izin share yang berikutnya. Ya, sudah saya share, sudah full screen di sini. Kalau ada kendala, tolong diinformasikan. Ya, jadi seminar ini sebagai prakata, seminar ini diadakan 3 hari ya. Jadi saat itu saya mengikuti secara penuh 3 hari. Dan seminar ini terdiri dari SCSI, semuanya orang-orang SCSI, baik yang ada di Eropa, di Amerika maupun di Asia Pasifik. Ya, jadi saya bertemu dengan educator internasional yang luar biasa yang di bawah naungan SCSI. Dan bersyukur bahwa dari Indonesia, khususnya dari Kalimantan, yang mewakili untuk masuk ikut dalam SCSI Webinar International Educator ini adalah dari KICS. Jadi ketika itu di sama mereka saya nggak bisa tunjukin, saya nggak siapkan, tapi saya sudah screenshot itu ada logo-logo sekolah. Jadi dari semua sekolah peserta ini yang ikut ini itu ditampilkan, dan saya cukup berbangga bahwa logo KICS itu dimasukkan di situ ya, sebagai perwakilan dari Indonesia, khususnya dari Kalimantan. Ya, selebihnya itu dari Jawa ya, seperti IPK Internasional, ada juga IKTUS di IKTUS School, ada juga yang lain ya, saya lupa. Nah, sisanya itu dari Filipina, kebanyakan dari Filipina, ada juga dari Nepal, ada juga dari Australia dan sebagainya. Jadi saya bersyukur banget bisa mengikuti kegiatan webinar ini oleh pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, dan salah satunya adalah yang saya bawakan pagi hari ini untuk kita share bersama. Jadi marilah kita mulai dulu dengan worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Ya, jadi ini harus menjadi sebuah sikap kita dalam segala keadaan. Kita tetap harus menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun keadaan saat ini sungguh-sungguh menguji iman percaya, tetapi kita tetap harus punya keyakinan yang besar bahwa Tuhan dapat memulihkan keadaan ini. Oleh karena itu kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan, ya. Kita tetap dapat menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dan penyembahan kita kepadanya. Oke. Nah, ini. Jadi ini yang diadakan oleh International Educators Conference 2021 yang dikoordinator oleh SCSI Philippines. Ya, jadi yang koordinatornya atau PIC-nya itu dari Philippines yang mengkoordinasikan semua SCSI yang ada di Asia Pasifik maupun yang ada di Eropa dan di Amerika. Jadi materi yang dibawakan oleh ini Dr. Laci Demeter
ya, ini direktur dari ACSI Europe, tanggal 6 Mei 2021, dia memberikan tema atau judul adalah Teacher Development in Times of Crisis. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa COVID ini bukan hanya berpengaruh di satu negara, tetapi di seluruh negara itu ikut mempengaruhi laju perkembangan pendidikan yang ada di seluruh negara, ya, seluruh negara, ya. Dan ini menjadi sebuah krisis global. Nah, dalam dunia pendidikan tentu ini juga sangat memberikan dampak yang serius. Nah, ini yang kita akan sharing bersama-sama, ya. Jadi ada beberapa hipotesa yang dibangun di sini bahwa COVID-19 ini membuat terjadinya krisis dalam dunia pendidikan. Maka muncullah beberapa hipotesa yang bisa dimunculkan di sini. With school closing, how do we teach? Jadi kalau sekolah-sekolah, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, banyak sekolah-sekolah yang terdampak akhirnya tutup. Nah, kalau sebagian besar sekolah tutup itu bagaimana kita bisa mengajar? Ibaratnya sekolah ini kan menjadi sebuah payung, ya, untuk guru-guru itu bisa dapat mengajar secara formal dan membagikan pembelajaran itu secara komprehensif, secara menyeluruh, ya. Kalau yang terjadi semua sekolah tutup bagaimana? Ya, payung apa lagi yang kita bisa gunakan untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, ya, teaching activities. Nah, yang kedua, dengan adanya COVID-19 ini, ya, tidak ada pengalaman sebelumnya. Dan ini saya pikir kita sudah lalui, ya. Saya pikir ini sebagai kita sudah lewati ini. Saya pikir kita sudah berhasil melewati dan kita tetap eksis sampai hari ini. Tapi ketika hal ini terjadi, coba bayangkan nggak kita di sekolah kita bagaimana? Kita nggak punya pengalaman apapun kan tentang hal ini. Kita sepertinya nggak siap dengan krisis ini. Tidak ada persiapan apapun. Nah, terus yang ketiga juga lack of resources as barriers. Kita kekurangan sumber daya. Ya, kita dulu nggak pernah tahu itu yang namanya Google Classroom, ya. Mungkin tahu tapi nggak begitu fokus ke situ. Karena tujuan kita kan waktu itu kan adalah face to face kan. Nah, kita sangat kekurangan sekali sumber daya dan itu menjadi sebuah barriers, itu menjadi sebuah halangan sebenarnya karena kekurangan itu. Nah, dan ini juga yang berikutnya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru, siswa, dan orang tua. Nah, inilah yang dihasilkan dari krisis dari COVID ini. Ya, dampaknya seperti ini. Ya, saya ingat bagaimana ketika kita awal-awal dulu, ya, mempersiapkan pembelajaran online, ya, atau daring ini kan. Wah, kita harus training lagi kan. Ya, ya, waktu itu ada teman-teman juga yang memberikan training, ya, bagaimana menggunakan Google Form, bagaimana menggunakan G Drive atau menggunakan Gmeet, ya, kesini gunakan Zoom. Nah, itu semua kan kita benar-benar lack of knowledge gitu. Kita benar-benar nggak punya pengetahuan apa-apa tentang itu. Pakai aplikasi-aplikasi tambahan, ya kan, yang selama ini nggak pernah kita pakai, sekarang kita harus pakai. Wah, itu bayangkan. Nah, itulah cara kita beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan terjadi akibat dari COVID-19 ini. Ya, belum lagi tantangannya dengan pengajaran kepada siswa dan juga orang tua. Ya, saya ingat, ya, rapat leaders kami juga waktu itu bingung bagaimana ini sekolah nggak ada aktivitas, bagaimana operational cost, itu semua pasti akan berpengaruh, sangat berpengaruh ke situ. Ya, ini semua hal yang saya pikir kita pernah alami, tapi sekarang puji Tuhan kita semakin stabil, ya, kesini bahkan kita semakin bisa mengembangkan lagi aktivitas pembelajaran yang lebih kreatif. Itu saya pikir, ya, itu keberhasilan sekolah kita, ya, untuk bisa melewati krisis ini. Nah, walaupun krisis ini belum selesai, bahkan tambah lagi kan. Nah, kita lihat di sini managing crisis change. Jadi sebagaimana kita juga ada change, ya kan? Salah satu slogan kita 4 key for success kita ada change. Memang change itu adalah sebuah hal yang kita siap nggak siap harus terus mengantisipasinya. Nah, ada 3 kinds of change regarding its timing sesuai dengan kondisi saat ini. Yang pertama itu adalah anticipatory change. Ya, anticipatory change ini adalah sebuah antisipasi terhadap perubahan, ya, di mana ketika ada perubahan yang terjadi, yang unusual change, nah, orang mulai melihat looking ahead, apa itu? Seperti itu, orang mulai bertanya-tanya, dan berusaha untuk mengenali tanda-tanda
yang penting dari perubahan ini di permukaan, ya, apa sih yang berubah sekarang, apalagi yang berubah. Nah, kita tahu bahwa video meeting conference itu kan dulu kan memang belum, ya, masih dipakai seperti Zoom. Itu kan akhirnya jadi boom banget kan setelah pandemik ini kan, menjadi sebuah aplikasi yang paling sukses selama masa pandemi ini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah orang tahu Zoom itu apa. Yang paling dulu orang tahu itu Skype, ya kan. Paling Google Meet itu kita nggak pernah pakai, walaupun sudah ada di Gmail kita, tapi kita nggak pikir buat apa gitu. Apalagi sekarang HP bisa video conference, kok ngapain mesti. Tapi sekarang coba lihat, nah, orang mulai melihat, mengenali tanda-tanda apa yang penting untuk dilakukan sebuah perubahan, apa yang terjadi di luar sana. Orang mulai keluar dari ruangan dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini anticipatory change. Reactive change, nah, adalah kita memberikan reaksi terhadap obvious signs, ya, tanda-tanda yang semakin nyata terlihat, dan signals, ya, yang menyarankan perlunya ada perubahan yang dilakukan dengan segera. Ini kita mulai reaktif, ya, tahapannya sih dari anticipatory dulu, kemudian reaktif, dan yang ketiga akhirnya kita mengambil langkah crisis change, karena kita sudah mengenali dengan tahap persis ada signs and signals have intensified and are undeniable. Jadi, wah, ini sudah jelas ini. Ini tanda-tandanya sudah jelas bahwa kita harus menggunakan platform lain supaya membuat proses pembelajaran kita ini bisa tetap sustainable, bisa tetap berjalan berlangsung dengan baik. Nah, bayangkan kalau kita nggak bereaksi dengan perubahan yang ada. Mungkin hari ini kita nggak ada pembelajaran, akhirnya maaf, mungkin kita sebagai, ada sekolah lain, ya, sekolah tertentu yang akhirnya, ya udahlah, nggak perlu tatap muka lewat virtual, cukup menggunakan WA aja kirim tugas. Saya pikir itu, ya, nggak bisa menyesuaikan juga dengan kemajuan yang ada, ya. Sementara orang sudah menggunakan platform video conference, mereka masih sebatas, ya, yang penting kasih tugas, kirim di email. Saya pikir itu agak keterbelakang. Ya, memang pada akhirnya kita harus akui, itu agak mundur sebenarnya. Sementara sekarang ini sudah lebih maju dengan teknologi yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ketika kita ada di anticipatory change, memang most difficult to get going. Ya, ini masih pikir, masih belum perlu lah, karena signalnya belum terlalu kuat untuk diadakan sebuah perubahan yang mendesak. Ya, masuk kepada reactive change, ini mulai difficult to get going. Kita mulai menimbang-nimbang, perlu nggak sih kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Nah, tetapi ketika sudah masuk crisis change, ya, ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berubah, menyesuaikan dengan keadaan. Kalau tidak demikian, kita akan ketinggalan. Dan puji Tuhan, akibatnya kita bisa tetap survive sampai sekarang dalam pendidikan yang ada. Nah, memang kalau segi biaya, memang crisis change itu membutuhkan lebih banyak biaya daripada sekedar anticipatory change ataupun reactive change. Itu cost-nya itu lebih banyak di crisis ini, di crisis change ini. Ya, kita akui kan, akhirnya kita sekarang, karena keadaan ini, sekarang semua gedung di sekolah kita udah pasang WiFi, betul? Waktu itu masih terbatas, dan kemampuannya pun, ininya pun kapasitasnya masih terbatas kan. Kita sempat lelet-lelet berapa kali itu kan, aduh, terganggu. Karena waktu itu kita belum merasa itu penting, ya kan. Tapi sekarang nggak bisa, untuk menunjang pembelajaran kita mau nggak mau harus meningkatkan daya kapasitas lagi yang lebih besar lagi, ukuran yang lebih besar, kecepatannya harus lebih baik. Kalau nggak nanti kasihan lah. Itu semua butuh biaya, pasti, dan biayanya akan berkembang lebih besar dan lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Belum lagi platform kita sekarang, saya lihat guru-guru semua pakai 2 monitor, ya kan? Wah, tadinya bahkan 3, bahkan 4. Ada laptopnya 2 kiri kanan, depan belakangnya udah monitor, tambah lagi webcam. Waduh, itu semua cost-nya akan jauh lebih besar. Ya, itulah yang dihasilkan dari crisis change. Supaya apa? Ya, supaya kita tetap bisa survive. Kalau nggak begitu, ya kita mungkin agak ketinggalan daripada sekolah-sekolah lain yang mereka sudah bisa menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada. Yang pasti, cost itu pasti akan ikut mempengaruhi. Dan crisis change ini adalah menghasilkan sebuah cost yang memang sangat besar, ya, perubahannya terkait dengan cost. Nah, dalam hal membuat keputusan-keputusan di bawah tekanan, memang nggak mudah, ya. Pada akhirnya semua leaders bersepakat bahwa kita memang harus memulai perubahan ini. Ya, kita harus menjalankan kebiasaan baru yang belum pernah dijalankan. Nah, itu semua kadang-kala keputusan itu diambil di bawah tekanan, mendesak. Nah, kita harus lihat tetap, ya, mungkin rekan-rekan sudah pernah ada yang tahu tentang ini, ada 4
diagram terkait dengan urgent dan not urgent, important dan not important. Yang pertama adalah important dan urgent. Nah, ini yang pertama ya. Do and just do it. Gak usah mikir-mikir lagi. Ini harus dilakukan, lakukan saja. Bagaimana nanti itu terserah. Yang penting harus dilakukan sekarang. Ya. Nah, ini important dan urgent. Sedangkan yang kedua, important dan not urgent. Ya. Schedule, commit to a time and do it then. Ya, jadi ini masih bisa ditunda dulu. Ya, masih bisa ditahan-tahan dulu. Nanti dischedulekan saja. Nanti di prioritas yang keberapa, ya, baru komit kapan akan mulai dilaksanakan. Jadi ini tidak mendesak, ya, seperti nomor 1. Nah, nomor 3, ya, urgent tapi not important, ya. Ini mendesak tapi tidak penting. Nah, ini masih bisa di-delegate, ya. Artinya mencari seorang yang masih bisa menggantikan kita, ya. Kalau nggak butuh kehadiran kita, ya masih bisa lah didelegasikan dulu, ya. Misalnya contoh saja. Mungkin seketika waktu kepala sekolah sedang ada rapat, contoh. Ini yang saya pikirkan, ya. Nah, tiba-tiba ada orang tua yang mendesak ingin konsultasi. Nah, mungkin kepala sekolah bisa mendelegasikan dulu kepada wakilnya. Oh ya, masih bisa diwakilkan, silakan. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi menemukan seseorang yang bisa menolong kita untuk menghandle tugas yang harusnya itu bagi tugas kita, tapi karena ada yang urgent dan important, kita harus mendahulukan itu sehingga tugas tersebut diberikan kepada yang lain, ya, seperti itu. Sama lah dalam hal Musa juga berdasarkan saran Yitro dia memilih kepala pasukan, ya, pasukan 100, 1000 dan sebagainya. Itu untuk memudahkan tugas dia untuk mendelegasikan. Nah, saya pikir setiap kita juga perlu ya untuk mendelegasikan tugas-tugas kita, ya. Tidak semua hal kita harus kerjakan, ya. Jadinya nanti jadi Superman gitu. Atau yang biasa terkenal itu jadi manajemen tukang sate, ya kan? Dia semua yang potong ayamnya, dia semua yang masukin di tusukannya, dia semua yang bakar, dia semua yang kipas, belum lagi dia yang dorong gerobaknya dari rumah. Pulang pun dia yang dorong lagi. Nah, saatnya kita mulai mendelegasikan, ya, bagaimana, mungkin ada pembagian. Dan saya pikir sejauh ini kita sudah bisa mendelegasikan dengan baik, ya, puji Tuhan, sehingga semuanya tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, yang keempat ini, not important dan not urgent. Jadi kalau yang sudah tahu seperti ini, ya udah nggak penting, nggak mendesak, ya udah, delete aja, eliminate aja gitu, nggak usah dipaksakan untuk masuk di dalam schedule kita untuk dilakukan, karena nggak penting, udahlah, delete aja gitu ya. Jadi kita juga harus menghindari yang namanya urgency trap, yang sepertinya ini mendesak, tetapi sebenarnya tidak begitu penting dan tidak mendatangkan manfaat apapun. Ya, kita hati-hati dengan namanya urgency trap. Oke, nah ini kita harus bisa membuat prioritas-prioritas seperti ini. Ya, makan kalau dulu dikategorikan, setiap job itu kita kategorikan, mana yang termasuk kategori 1, urgent and important, mana yang masuk kategori 2, important but not urgent, mana yang masuk kategori 3, urgent but not important, mana yang masuk kategori 4, not important even not urgent. Itu harus bisa diklasifikasikan supaya itu juga mempermudah kita. Akhirnya kita nggak menjadi keteteran, ya, kita nggak menjadi exhausted hanya karena kita nggak mampu menghandle segala sesuatunya. Semuanya mau dikerjakan, ya, nggak bisa dibedakan mana yang penting dan yang tidak. Oke, nah selanjutnya. Jadi, nah, ada survei yang dilakukan oleh ACSI dari Europe, ya, Europe Division. Mereka mengkaitkan masa pandemik ini dengan spiritual life, kehidupan rohani siswa, perkembangan kerohanian siswa selama distance learning, selama pembelajaran online, selama pembelajaran daring. Ada terjadi perubahan cukup signifikan. Mari kita lihat hasil survei mereka. Ini di Eropa ya, tapi melibatkan juga beberapa narasumber atau dari orang berbagai negara. Nah, dari partisipasi yang ada 123 responses dari 50 negara, ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Ya, persentase dari masing-masing negara bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini saja. Saya tidak secara detail, tapi bisa dilihat Indonesia yang masuk di sini, tapi nggak sampai 1%. Jadi kalau yang nggak sampai 1% itu nggak ditulis, ya, atau kurang dari 1% itu nggak ditulis, ya, gitu. Nah, kita lihat apa hasil survei mereka terhadap perkembangan spiritual life siswa selama pembelajaran distance learning ini. Nah, effectiveness in reaching spiritual goals during regular and online school terjadi sebuah perbedaan cukup signifikan. Ketika masih berlangsung regular school, ya,
Nah, pertumbuhan spiritual life siswa itu dikatakan efektifnya itu 54,5%. Wow, berarti kan sangat efektif ya. Nah, very efektifnya itu 14,6. Not efektifnya itu kurang dari 1%, bahkan nggak mencapai ini ya, 0,5%, 0,5 nggak nyampe kayaknya. Ya, nah somewhat efektif itu ya 30,1%. Tapi bisa dikatakan secara keseluruhan sangat efektif pembelajaran reguler itu untuk membangun spiritual life siswa. Nah, tetapi sejak online school bisa dilihat penurunannya cukup tajam, ya. Efektifnya yang tadinya 54,5 menjadi 34,1, terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Ya, yang somewhat efektifnya justru naik di sini. Ya, 45,5. Not efektifnya justru mulai kelihatan 11,4%, dan very efektifnya berkurang menjadi 8,9%. Ya, secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa terjadi penurunan efektivitas pertumbuhan rohani siswa selama masa pandemik ini dan harus melewati online school. Ya, mungkin kita alami. Ya, saya di SMP sebagai pengajar Bible pun mengalami. Kayaknya sulit sekali kalau menyuruh anak-anak itu berdoa ya, apalagi mereka kan dari online. Kayaknya sulit banget, harus berulang-ulang kali, ayo silakan berdoa, ayo silakan berdoa. Ya, entahkah dia dengar tapi masih malu-malu atau ragu-ragu, atau belum lagi karena jaringan yang kurang baik, akhirnya membuat pesan itu tidak tersampaikan. Intinya saya mau katakan bahwa memang terjadi pertumbuhan yang melambat ya dalam hal spiritual life siswa ini ya karena kita nggak bisa melakukan interaksi langsung, sehingga kita nggak bisa mengarahkan langsung bagaimana siswa itu harus mengalami sebuah pertumbuhan dalam kerohanian mereka. Ya memang kita nggak harus bisa cari cara yang lain ya, karena memang situasinya demikian. Nah, bagaimana itu? Nanti ada cara-caranya yang bisa disarankan untuk kita lakukan. Oke, intinya bahwa spiritual life siswa selama online school ini mengalami penurunan. Intinya seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa ide yang disarankan untuk mengimprove spiritual life siswa during the online session. Saya pikir saya sangat ada beberapa hal yang saya pikir ini kita bisa lakukan. Ini tidak terbatas TK, SD, SMP ya. Semua berpotensi untuk melakukan hal ini. Nah, yang pertama itu integrating by biblical values and principles taught through subject areas. Jadi sekarang bagaimana kita mengintegrasikan biblical, nilai-nilai Alkitab itu ke dalam seluruh pembelajaran yang ada, bukan hanya Bible saja. Ya, nah kan kita semua juga menggunakan kurikulum yang berbasis biblical perspektif, bukan? Ada ACSI di SD ya, ada ABK SDTK, ada Sonlight di SMP. Nah, semua itu adalah biblical perspektif. Nah, jadi jangan hanya dibatasi, nanti pas pelajaran Bible saja baru lebih biblical, lebih prinsip-prinsip Alkitab baru ditanamkan. Saya pikir nggak akan cukup untuk membuat siswa itu bertumbuh lebih baik dalam hal spiritual life mereka. Oleh karena itu harus diintegrasikan ke seluruh pelajaran yang ada. Mau pelajaran IPA, apalagi IPA, saya pikir IPA sangat dekat ya kaitannya dengan itu bisa dimasukkan biblical values dan prinsip-prinsip itu ya, matematika, ya semua pelajaran itu harus diintegrasikan ke dalam biblical values supaya semua siswa itu dalam setiap kesempatan belajar selalu mendapatkan biblical values dan prinsip-prinsip Alkitab yang bisa digunakan untuk membantu pertumbuhan rohani mereka. Jadi kalau guru IPS ya jangan takut untuk membicarakan nilai-nilai Alkitab dalam pembelajaran. Cari kesempatan di mana nilai Alkitabiah itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran IPS, dalam pembelajaran sport, dalam pembelajaran ya harus bisa diupayakan. Tapi kan RPP-nya nggak demikian. Ya itu RPP, tapi kan kita bisa mendesain, meng-create supaya biblical values dan principles-nya itu bisa masuk ke dalam seluruh subjek yang ada. Sehingga dengan demikian anak-anak tetap dapat kesempatan untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik lagi. Yang kedua, using special moments to share biblical truth or encouragement. Nah, ini yang saya rasa ini bagus sekali. Dan saya memberikan contoh, maaf ya,
Di SMP memang kami sudah melaksanakan itu, ya. Ini dilaksanakan di luar kelas umum selesai jam pembelajaran. Nah, ada satu guru kami yang menggunakan momen ini untuk membuat kelas Bible group, dibagi kelas 7 hari apa, kelas 8 hari apa, kelas 9 hari apa. Jadi di luar jam pelajaran reguler, mereka mendiskusikan tentang biblical truth. Dan saya pikir anak-anak sangat antusias sekali mengikutinya. Ya, mereka mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada sekedar mengikuti kelas Bible berapa jam sih? Ya 2 JP, itu pun mungkin nggak langsung to the point ya. Kadang-kala harus pengenalan Alkitab dulu, harus yang lain-lain. Tapi kalau biblical truth ini mereka langsung to the point. Apa yang memang ingin dibahas, misalnya permasalahan remaja, langsung to the point, ya, dan bisa diberikan encouragement. Nah, saya menyarankan rekan-rekan guru juga bisa mengambil waktu lah. Ya memang sih sekali lagi ada pengorbanan ya, waktu, tenaga di luar regular time. Nah, tapi melihat hasil yang ada, saya tetap mendorong rekan guru ini teruskan, lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Bahkan libur ini pun mereka tetap mengadakan Bible class, tetap jalan. Saya pikir bagus sekali dan anak-anak antusias seperti itu. Nah, yang ketiga, bisa have a second adult on Zoom call monitoring student participation. Ya, sesekali bolehlah undang orang tua ya, yang orang dewasa ya, untuk memonitoring siswa dalam partisipasi siswa bagaimana. Undang salah satu orang tua saja yang nggak diduga-duga, ya tiba-tiba, loh itu kan bapakku, oh itu kan ibuku, kok ini bisa? Nah, jadi bisa dibuatlah semacam itu. Ini ide ya, mungkin bisa digunakan. Atau yang keempat, nah using breakout rooms effectively. Nah itu yang seperti saya katakan. Nah saya pikir kita sudah sangat menggunakan breakout rooms ya. Nah gunakanlah, karena kadang-kala kalau di kelas umum itu kan ya anak-anak itu agak ada yang pendiam, yang nggak bisa memberikan reaksi. Nah kita gunakan breakout rooms itu ya untuk lebih mengintensifkan ya pendekatan kita kepada anak-anak secara personal. Biasanya anak-anak itu lebih terbuka ya, khususnya kalau di SMP gitu sih ya. Kalau di umum mungkin mereka malu-malu, takut, nanti salah. Tapi ketika udah di breakout rooms, wow itu semuanya mau ngomong gitu kan. Tadinya pendiam tapi sekarang dia mau ngomong. Nah itu kita bisa manfaatkan hal-hal seperti itu. Yang kelima, bisa organize group connections among students with spiritual goals ya. Jadi ada grup-grup yang terkoneksi di antara siswa ya untuk mencapai tujuan-tujuan yang rohani. Nah, yang keenam, praying together with our students. Ini bukan sekedar doa memulai dan menutup kelas ya, tetapi ada waktunya di mana secara khusus kita berdoa yuk untuk negara kita, COVID kita ya. Mungkin wali kelas, nggak harus guru Bible saja loh ya. Ini semua guru sangat berpotensi. Ya, mungkin sebelum mulai pembelajaran 10 menit kita doa dulu yuk, ya students, ini pelajaran IPS misalnya. Yuk kita doa dulu yuk, 10 menit kita doakan dulu untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita berdoa bersama-sama, kita bersyafaat bersama-sama. Saya pikir kita harus membuat semacam variasi-variasi yang tidak menjenuhkan ya, di luar dari kebiasaan-kebiasaan reguler yang sudah kita lakukan, supaya ini memberikan sebuah warna baru, variasi baru dalam proses pembelajaran yang ada. Yang berikutnya kita bisa buat small group devotions rather than large ones ya. Jadi bisa buat grup-grup kecil untuk sharing dan sebagainya. Inviting student to share their thoughts on scripture. Nah, harus juga membiasakan siswa untuk share apa sih? Biasanya tuh di kelas Bible juga ada seperti itu ya. Kita baca ayat, silakan. Coba kamu, apa yang kamu dapatkan dari pembacanya? Apa pemikiranmu tentang ayat ini? Silakan kamu sharekan. Jadi kita share bersama. Ya seperti itu. Jadi kita nggak selalu yang terlalu polanya tuh nggak selalu yang itu saja seperti itu. Nah terus juga bisa digunakan untuk sharing reasons for gratitude. Ya apa sih alasan kamu bersyukur? Ya apa hal-hal yang perlu kamu syukuri dalam hidup? Ya kenapa kamu harus bersyukur untuk hal ini? Kenapa kamu harus bersyukur untuk hal itu? Kita menggunakan waktu ini untuk sharing bersama. Ya. Nah personal communication juga atau phone calls ya. Nah ini age and sex appropriate. Ya, jadi ini juga kita bisa bangun ya di luar jam-jam kita ya. Jadi wali kelas pun diharapkan tetap membangun hubungan personal dengan siswa ya, bikin phone calls dan sebagainya seperti itu ya, supaya tetap terjaga. Karena kan online distance learning ini kan mempengaruhi juga kan psikososial siswa ya kan, psikologinya juga siswa. Jadi sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kita harus mencari cara-cara yang bisa membantu agar hubungan antara guru dan siswa itu tetap terjaga dengan baik secara sosial maupun secara
jiwa pun bisa tetap terhubung dengan baik. Nah, yang terakhir ada Zoom after party with prizes and talk about challenges. Nah, ini kita bisa upayakan lah ya. Jadi silakan rekan-rekan mana yang kira-kira dari ide ini bisa digunakan untuk meningkatkan spiritual life siswa during the online season. Oke. Nah, best practices to motivate students in an online class. Nah, requiring cameras on, regularly calling on everyone. Nah, ini jelas ya, jadi mengenai peraturan kamera harus buka, harus tutup, ini kita harus perjelas deh. Karena saya pikir tahun lalu kita sudah banyak pelajaran bagaimana ada siswa yang setengah-setengah buka kamera, ada yang bukanya berat-berat, ya kecuali karena faktor jaringan dan sebagainya. Kita mulai harus memikirkan hal ini sebagai sebuah yang serius, ya hal yang serius. Ya, regularly calling on everyone, ya just hey, how are you, apa kabarmu, bagaimana, sudah belajar belum, apapun ya, itu saya pikir harus kita biasakan ya. Frequent feedback, encouragement, personalized task, ini juga kita harus minta feedback ya, encouragement dan sebagainya. Nah, yang berikutnya allowing students to choose their delivery mode, video, picture, chat, audio. Nah, ini terkait juga dengan penugasan. Kalau di SMP itu ada beberapa siswa yang tidak suka mengerjakan tugas dengan membuat video. Saya nggak tahu di jenjang lain, tapi mungkin juga dia itu berat banget gitu. Apalagi orangnya nggak suka on camera gitu kan, dia nggak suka gitu. Ya, ada tuh hanya karena itu sampai tugas pun nggak mau dikerjakan karena berhubungan dengan membuat video. Nah, oleh karena itu kita membuat alternatif lain. Kalau kamu nggak mau buat dengan video, kamu buat dengan gambar deh, picture. Kalau misalnya, apalagi dia suka gambar misalnya ya, yang mau pakai conventional picture, drawing, atau gambar yang biasa, atau menggunakan aplikasi, silakan. Tapi kalau itu memang bisa membantu si anak untuk tetap dapat mengerjakan penugasan, kenapa tidak? Kita jangan terlalu kaku ya, oh kok video nggak bisa, oh sudah, nggak dapat nilai, 0. Saya pikir nggak begitu. Ya, atau juga dengan chat, ya misalnya chatnya, ya tugasnya dichatkan saja. Ya ini silakan rekan guru, atau melalui audio. Dia mungkin malu ya depan kamera daripada rekam, tapi dia nunduk ke bawah terus. Mendingan pakai audio suara aja. Jadi nggak lihat mukanya tapi dengar suaranya. Ya itu pun kita bisa maklumi lah. Supaya apa? Supaya tetap penugasan itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, jadi kita cobalah berbagai cara, jangan hanya satu pola saja dan pola itu nggak bisa diikuti anak, akhirnya kita langsung, oh ya udah 0. Seperti itu. Saya pikir enggak ya. Ini bebas, kita bisa menentukan cara-cara yang lebih enak lagi, lebih nyaman baik buat guru maupun buat siswa. Yang berikutnya, short, engaging, interactive, varied class activities, avoid repetition. Ya, jadi kita membuatlah ya berbagai ragam bentuk kelas aktivitas. Semuanya itu harus dipersiapkan dulu. Jangan tiba-tiba, jangan mendadak-mendadak. Semuanya itu harus direncanakan. Ya, jangan tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya langsung buat ini, buat itu. Padahal siswanya nggak siap. Nah, repot kan? Atau gurunya memang nggak siap, akhirnya nggak kuasai materi. Jadi rencanakanlah kegiatan-kegiatan kelas yang lebih interaktif, ya di luar yang biasanya. Dan itu perlu dipersiapkan dengan lebih baik. Nah, terus juga ada breakout room activities, ya peer teaching, review. Nah, biasanya ada siswa mengajar siswa lain ya untuk review saja, membuktikan bahwa dia sudah memahami pembelajaran yang disampaikan guru. Silakan dia sekarang bertindak sebagai guru yang mengajarkan temannya terkait materi yang disampaikan guru. Itu bisa juga ya. Jadi untuk melihat review, oh ternyata dia sudah memahami dengan baik penjelasan guru. Oh dia masih kurang memahami, kita jelaskan lagi di bagian mana yang dia belum paham. Yang berikutnya, allowing students to actively participate in devotions or video worship. Nah, jadi saya mendorong setiap kita ya, dorong anak-anak kita lebih terlibat aktif partisipasi mereka dalam kegiatan devotions atau video worship. Ya, bersyukur ya kalau kita online chapel gitu ya, anak-anak ada, saya lihat juga ada yang menunjukkan bakat mereka bermain musik, jadi sambil bermain musik mereka menyanyi dan memainkan musik. Itu saya pikir sangat bagus ya, kita harus libatkan mereka ya, semua anak tanpa terkecuali, bukan hanya karena dia punya bakat di satu bidang lalu kita libatkan dia lebih sering, sementara anak lain yang kurang kita nggak libatkan. Enggak, kita harus libatkan semua anak itu dalam proses kegiatan yang ada, yang terutama terkait dengan devotion. Apapun itu, mungkin dia baca puisi karena dia suka menulis puisi, ya libatkan saja. Ya, sekarang kamu buat puisi untuk Tuhan, untuk bersyukur pada Tuhan bagaimana. Intinya semuanya harus dilibatkan, ya. High expectation atau giving them responsibility. Nah, yang pasti anak-anak itu senang diberikan tanggung jawab. Ketika diberikan tanggung jawab, mereka akan berusaha untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Oleh karena itu, lebih seringlah ya kita memberikan tanggung jawab pada anak-anak.
yang kita tahu tanggung jawab itu pasti akan dapat dikerjakannya juga. Yang berikutnya, be accessible atau always to reach out when in need. Jadi kita be accessible lah. Kita ini jangan jadi orang yang sulit untuk dicari, ya. Usahakan diri kita mudah diketemukan. Entah melalui phone calling ataupun WA atau chat pun atau video pun atau secara kehadiran langsung pun, usahakan kita ini menjadi orang yang mudah ditemui. Ketika murid kita butuh kita, yuk kamu bisa telepon saya jam sekian, silakan. Saya bersedia untuk menjawab teleponmu, berbicara dengan kamu. Jadi be accessible ya. Mereka membutuhkan kita, always to reach out ya when in need. Ya jangan, oh ini sudah di luar jam sekolah nggak bisa. Sorry ya besok aja ya. Wah saya pikir itu kurang enak juga ya. Jadinya anak itu nggak mau. Mungkin dia ada hal yang penting mau di-share atau didiskusikan. Ya be fleksibel saja lah. Oh ya bisa nanti 1 jam lagi ya. Saya masih ada kegiatan. Nanti kamu bisa hubungi saya 1 jam lagi. Nah itu kan enak ya. Jadi anak-anak pun merasa wow dia sangat welcome banget. Dia sangat bersedia sekali, available banget gitu ya, seperti itu. Terus juga berikutnya ada be alert to signs of stress or emotional imbalance or anxiety. Nah, ini banyak dialami ya khususnya di anak-anak SMP. Ya ada anak-anak SMP yang mengalami namanya social anxiety, ada. Ya, ada juga yang mengalami emotional imbalance, ada juga. Nah, kalau udah gini repot, apalagi anak-anak SMP itu kan hormonnya sedang aktif-aktifnya ya, berubah ya. Jadi, wow, kalau guru juga udah stres terus memaksa anak yang sudah stres juga, ya repot. Jadinya nggak tercapai tujuan itu. Oleh karena itu, saya berharap kita semua bisa melihat kalau tanda-tandanya sudah stres, entahkah diri kita sendiri sudah stres, ya udah kita calm down dulu lah, ya. Atau anak murid kita sudah mulai stres, ya udah kita kasih yang lebih ringan lah. Nggak usah terlalu dipaksakan harus begini dan begitu. Selalu melihat well-being of students kita bagaimana ya, apakah itu selalu tersedia atau tidak. Yang berikutnya, make sure you get recharged every day. Nah ini pada akhirnya kita harus make sure bahwa kita juga selalu di recharge. Ya kita nggak bisa kalau HP kita 1 hari nggak di-charge itu besoknya pasti kita nggak siap pakai kan. Wah nanti ada mau pakai video, aduh ternyata habis baterainya. Nah, sebagaimana handphone kita yang mungkin hampir setiap hari harus di-charge, kita pun juga harus kembali di-recharge. Artinya recharge itu bagaimana? Ya, selain kita juga harus refresh ourselves, ya kita harus juga punya istirahat yang cukup, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat, kita juga harus punya pola hidup yang baik, ya rutin olahraga dan sebagainya. Ya supaya itu membantu kita ketika kita melakukan aktivitas, ya kita tidak mudah terbakar emosi atau kita tidak mudah ya menjadi stres dan akhirnya kita frustrasi, apalagi melihat anak-anak sepertinya progresnya sangat lambat. Nah, kita harus pastikan bahwa diri kita selalu di recharge ya, supaya kita selalu siap dengan segala keadaan kondisi yang kita tidak bisa prediksi. Mungkin hari ini berjalan lancar, tetapi besok bisa saja terjadi kemacetan dan sebagainya, seperti itu. Oke, nah ini ada juga beberapa holistic approach to Christian education. Ya. Jadi ini semua ini holistik, menyeluruh. Jadi pendidikan Kristen adalah pendidikan yang holistik yang menyentuh seluruh aspek kehidupan seseorang. Head-nya itu sound doctrine, itu berbicara tentang pengetahuan, pengajaran yang kita berikan, itu semua ditampung ya menjadi sebuah doktrin atau pengajaran yang berpusat di otak kita. Tapi juga itu harus sampai menyentuh heart, yaitu sampai memberikan sebuah spiritual experience bagi siswa. Jangan hanya itu sebagai pengetahuan, tetapi tidak menjadi sebuah pengalaman, terutama dalam spiritual experience mereka. Itu saya pikir kurang berhasil berarti kita. Tetapi kalau itu sudah menjadi sebuah spiritual experience, itu mereka akan ingat selalu, ya, itu akan mereka simpan selalu dalam hati mereka. Dan pada akhirnya itu semua mempengaruhi hands mereka. Artinya dedicated service, artinya membuat mereka juga menjadi handy helper. Mereka juga menjadi orang yang selalu ingin berdedikasi dalam sebuah pelayanan apapun itu bentuknya. Mereka tergerak selalu ingin terlibat di dalam sebuah service community untuk mereka bisa menyalurkan apa yang mereka bisa berikan sebagai bentuk bantuan mereka. Nah ini semuanya ini ya terutama untuk spiritual experience.
Jadikanlah distance learning kita ini sebagai spiritual experience yang begitu berharga bagi anak-anak kita. Ya, supaya dengan demikian suatu saat mereka tergerak untuk mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama mereka. Oke, in closing, your motivation. Nah, ini ada beberapa ayat yang bisa memotivasi kita. Ya, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Ya, Colossians 3:23-24. Dan berikutnya, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. 1 Korintus 3:6 ya. Jadi Paulus berkata, saya menanam, Apollos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Nah, inilah tugas kita ya. Jadi percayakan juga itu kepada orang lain. Jangan semuanya kita yang melakukan, kita yang tanam, kita yang sirami, kita yang mengharapkan pertumbuhan, tidak. Tapi semua sudah ada porsinya masing-masing ya. Mungkin kita bagian menanam, orang lain bagian menyiram, Tuhanlah yang bagian memberikan pertumbuhan itu semua. Apple and its seeds ya, seperti ada gambar selanjutnya. Ya, jadi inilah yang bisa saya bagikan sebagai hasil dari mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh ACSI International ya dalam beberapa waktu lalu. Nah, semoga ini memberkati kita semua untuk mendasari kita memasuki tahun ajaran ini dengan lebih antusias dan tetap positive thinking. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Miss Catherine. Silakan Miss Catherine. Baik, terima kasih Mr. Sam untuk webinarnya di hari ini. Saya merasa seperti mendengarkan firman Tuhan double dan triple. Ya, artinya merasa diberkati dan semoga Tuhan memberkati Mr. Sam dan juga beserta keluarga besar. Oke, jadi masih ada tugas yang harus kami kerjakan Mr. Sam setelah ini? Ya, silakan kembali ke urusan masing-masing, di jenjang masing-masing, Miss Kat. Nggak ada ujiannya. Tadi kata ujian, ada ujiannya kata Miss Grace. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, saya pikir saya dapat payung lagi, Mr. Sam. Oke, baik. Kali ini nanti, ujiannya ada nanti ya. Oh, ada Bu. Oh, saya masih berkesempatan dapat payung. Terima kasih, Bu. Oke, kali ini yang urgent and important, kita akan menutup dengan doa. Saya delegasikan kepada Miss Nova Takarbesi, menutup dalam doa. Urgent and important. Oke, baik. Doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami bisa mengikuti webinar yang disampaikan oleh Mr. Sam. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dengan segala pekerjaan tugas pelayanan yang hamba-Mu kerjakan. Biarlah hikmat Tuhan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu beserta dalam kehidupan Mr. Sam maupun dalam kehidupan keluarganya. Dan juga kami yang mendengarkannya, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat yang disampaikan oleh Mr. Sam. Biarlah kami menerimanya dengan baik dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sebagai seorang guru. Dan juga berkati kegiatan kami ke depan, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kekuatan kesehatan sehingga kami bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.